穷尽所有追求。没门儿！阿滚打3000年，不下的还是家人，所以才不惜。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita telah kedatangan tonggak baru yang memiliki judul sebagai The Return of Immortal Emperor. Untuk bahasa Indonesianya, kembalinya Kaisar Abadi. Dan sebenarnya, tonggak ini ada novelnya guys. Sudah ada 559 capture. Tetapi ya, untuk versi tonggaknya sudah pasti ada yang diubah-ubah sedikit ya. Untuk sinopsisnya ini, kita memiliki MC utama yang disebut sebagai prajurit muda Yun Qingyan yang telah menghilang dari dunia 3 tahun yang lalu, hanya untuk tersapu ke alam abadi selama 3000 tahun. Dan dia memiliki bakat yang begitu luar biasa dan memiliki pangkat Kaisar Yun dari salah satu 10 Kaisar Abadi. Ya, untuk sinopsis singkatnya, kita telah tahu ya, MC utama kita ini berasal dari dunia nyatanya, tetapi dipindahkan ke dunia kultivasi. Dan dia menjadi salah satu dari 10 Kaisar Abadi yang disebut sebagai Kaisar Yun. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Awal kisah, kita diperlihatkan praktisi tua sedanglah bertarung dengan para ninja. Ya, sebut saja seperti ninja karena pakaiannya sama persis. Ternyata pria tua ini adalah kepala cabang keluarga Yun. Dan untuk lawannya memberitahu kalau kepala cabang keluarga Yun harusnya berakhir dan juga anaknya yang bernama Yun Xuan telah lumpuh atau tidak bisa berkultivasi. Jadi lebih baik keluarga cabang ini dihancurkan saja karena tidak ada penerusnya sama sekali. Dan alasan mereka diserangnya karena diperintahkan oleh seseorang dan meminta kepada kepala cabang untuklah memberikan posisi tersebut kepada putra tunggal dari tetua paling tertua dan anaknya memiliki nama sebagai Yun Yanqing. Tetapi ya, sebagai ayah, dia sangatlah yakin kalau anaknya pasti akan bisa berkultivasi lagi. Bahkan ya, jauh lebih hebat dari yang mereka bayangkan. Dan alasan dia tidak memberikan posisi ini kepada Yun Yanqing karena ya dia telah berkolusi atau bekerja sama dengan keluarga Ling untuklah menjatuhkan keluarga Yun. Jadi ya ngapain memberikan sebuah posisi kepada orang yang telah berkhianat? Ujung-ujungnya keluarga Yun lah yang akan mendapati masalah. Namun ketika mereka inginlah mengakhiri pertarungan ini, datanglah keponakannya yaitu Yun Qingyan. Mereka berdua tampaklah terkejut, bukankah mereka berdua ini telah berhasil untuklah menghabisi nyawanya? Tetapi ya, mereka tidak mendapati jawaban, justru mereka mendapati pukulan yang membuat mereka berdua berakhir. Tetapi ya, ini bukanlah pukulan dari Qingyan, melainkan mereka telah terkena racun. Untuk Qingyan atau yang dipanggil sebagai Yan dia sudahlah mengetahui kalau tuan dari mereka berdua ini telah mempunyai sebuah rencana. Jadi ya, meskipun mereka berhasil dengan tugasnya, mereka berdua tetaplah akan dibungkam. Wow. Setelah dari semua itu, mereka pun kembali ke kediaman Yun. Di sana, ketua Yun mengungkapkan kalau dirinya tidak menyangka kalau Qingyan alias Yan telah kembali dari latihannya selama 3 tahun di Gunung Langya. Namun, dia memberi kabar buruk kalau orang tuanya serta adiknya hilang dalam 3 tahun yang lalu. Dan hilangnya secara tiba-tiba. Jadi ya, untuk keluarga Yun tidak bisa mencari jejaknya. Yang mereka tinggalkan hanyalah sebuah token dan kini diberikan kepada Qingyan. Ketika dilihat, ternyata ya, itu adalah token Sekte Pedang Surgawi
yang dimana itu adalah salah satu sekte paling terkuat di benua bintang. Meski ini adalah sebuah petunjuk, Ketua Yun juga tidak bisa mencari informasi tentang keluarganya. Qingyan sendiri sangatlah yakin kalau untuk keluarganya dia tidak perlu mengkhawatirkan, karena ya dari token ini sudahlah menjawab kalau keluarganya baik-baik saja. Yang terpenting untuk saat ini, dia harus bisa mengembalikan kultivasinya secepat mungkin. Akan tetapi, mereka kedatangan dari 4 tetua Yun, dan mereka berempat ini memiliki niat buruk kepada keluarganya sendiri. Lebih tepatnya ya, ingin mengambil posisi guys. Mereka datang dan berdalih untuklah membuat sebuah perjamuan yang besar, karena untuk Qingyan yang telah berlatih selama 3 tahun lamanya, kini telah kembali. Dan untuk tetua paling tertua ini adalah ayah dari Yun Yangqin. Karena sudah mengetahui maksudnya, Qingyan mencoba untuklah menjahilinya. Kalau dia tidaklah bisa untuklah menerima perjamuan tersebut, karena dia masih memiliki banyak sekali urusan. Serta Qingyan mencoba untuklah menyentilnya. Daripada membuat sebuah perjamuan yang besar, lebih baik bantu anaknya untuklah melunasi semua hutang-hutangnya. Dan jika tidak bisa untuk melunasi semua itu, maka janganlah berharap kalau posisi penerus bisa jatuh ke tangannya. Tetapi ya, untuk 4 tetua ini tidaklah peduli, dikarenakan Qingyan telah meninggalkan keluarga Yun selama 3 tahun penuh. Meski dia telah kembali ke keluarga, namun dia sama sekali tidak ada kontribusinya. Jadi ya, maksud dari keempat tetua ini, Qingyan yang telah kembali pulang inginlah mengambil posisi tersebut. Ya, sebenarnya ada benarnya juga sih. Tetapi ya, Qingyan juga tidak mempedulikannya. Justru dia mencoba untuk memanas-manasi mereka. Kalau untuk menjadi penerus dari keluarga Yun, mereka juga haruslah memiliki sebuah kemampuan. Apakah untuk Yanqing memiliki kemampuan yang sama sepertinya? Untuk tetua pertama, sungguhlah tidak suka dengan perkataan tersebut. Dia memberitahu kalau Yanqing menjadi patriark seperti yang telah diharapkan, karena dia telah memberikan sebuah kontribusi yang besar, dan untuk menjadi seorang patriark, bukan kekuatannya sajalah yang dinilai, melainkan semua tindakan dan keputusannya juga dinilai. Mendengar itu, Qingyan langsunglah menyentilnya lagi. Jika peraturannya memang seperti itu, berarti untuk anak dari ketua Yun, yaitu Yun Xuan, seharusnya juga memenuhi syarat. Kalau masalah kecerdasan, Yun Xuan jauh lebih pintar daripada Yanqing. Tetapi ya, keempat tetua ini serentak berkata kalau Yun Xuan sudah tidak memiliki harapan sama sekali. Mendengar ini ya, Qingyan menjadi kebingungan. Sebenarnya apa yang terjadi kepada sepupunya, dan mereka memberitahu ya kalau kultivasinya telah hancur dan dia tidak bisa lagi untuk berkultivasi. Lantas ya, Qingyan mencoba untuklah menengahinya. Dia akanlah menyelidiki bagaimana bisa semua itu terjadi. Selama dia menyelidikinya, tidak boleh ada yang namanya pergantian posisi. Dan jika dia mengetahui kalau Yun Yanqing mendapati sebuah kursi, maka dia sendirilah yang akan turun tangan. Lantas ya, untuk keempat tetua ini mempertanyakan mengapa dia bisa berani memberikan sebuah pernyataan dan ancaman, sebenarnya dia telah berada di ranah apa. Dan Qingyan ternyata berada di alam bintang tingkat ketiga. Mendengar itu ya, mereka semua tertawa terbahak-bahak karena untuk 3 tahun yang lalu, dia ini berada di alam bintang kelima. Mengapa setelah 3 tahun berlalu, malah kultivasinya menurun drastis? Dan mereka memberitahu ya, kalau Yun Yangqin sekarang telah berada di alam bintang ke-6. Dan tetua pertama memberitahu 1 bulan ke depan adanya sebuah kompetisi untuk Yanqing akanlah melawan Zantai, dan kemenangan ini akanlah menentukan patriark yang baru. Dan mereka berempat menantang Qingyan serta Yun Xuan untuklah ikut serta dalam kompetisi tersebut.
Ya, intinya siapapun yang menang akan menjadi patriark yang baru guys. Siapa sangka Qingyan menerimanya. Bahkan ya, dia mempercepat harinya. Dia tidak mau sebulan, melainkan 7 hari ke depan mereka akanlah bertarung. Dan mereka pun setuju dengan semua itu. 日后看你是命硬还是嘴。 Dan yang sebenarnya, untuk kultivasi dari Qingyan jauh lebih dari yang mereka perkirakan. Karena untuk Qingyan yang telah berlatih selama 3 tahun lamanya, dirinya telah berhasil untuklah memasuki dunia peri. Bahkan ya, perbandingan waktunya berkali-kali lipat guys. 3 tahun di dunia manusia itu adalah 3.000 tahun di dunia peri. Dan juga makhluk yang berada di dunia peri sungguh begitu sangatlah menakutkan daripada dunia manusia. Mereka jauh lebih kuat berkali-kali lipat dari yang diperkirakan guys. Bahkan ya, dalam dunia peri sama sekali tidak ada peraturan. Cuma ada hukum rimba. Siapa yang paling kuat, maka dialah yang akan menang. Dan yang paling lemah akanlah dimangsa. Tetapi berbeda dengan MC utama kita yang berasal dari dunia manusia, dia berhasil untuklah bertahan hidup di dunia peri, bahkan meningkatkan kekuatannya, dan berhasil untuklah menjadi salah satu kaisar dari 10 kaisar yang ada di dunia peri atau dunia abadi. Ya terserah ya untuk penyebutannya, alam dewa, alam abadi, dunia peri, terserah kalian guys. Bahkan ya, di dunia abadi, dia adalah orang yang paling ditakuti. Karena status kaisar dia ini lebih tinggi daripada 9 kaisar yang ada. Namun, dalam 3.000 tahun di dunia abadi, dia sungguh begitu sangatlah rindu dengan keluarganya. Maka dari itulah, dia memutuskan untuklah pulang kembali ke keluarga Yun yang berada di dunia manusia. Akan tetapi, ketika dia inginlah pulang dan menerobos penghalang ruang, dia malah mendapati serangan dari binatang surgawi yang membuat mereka melakukan pertarungan begitu sengit. Tetapi ya, penghalang ruangnya telah terlanjur untuk terbuka. Jadi, mau tidak mau, Qingyan haruslah keluar secepat mungkin. Sayangnya ya, untuk lawannya ini tidak membiarkannya begitu saja. Membuat pedang abadinya haruslah terpisah dengan dirinya. Ini juga mengakibatkan kultivasinya menghilang sebagian. Dan kini yang tersisa hanyalah sebuah sarung saja. Meski begitu ya, Qingyan ini kan telah berkultivasi selama 3.000 tahun di dunia abadi. Atau 3 tahun di dunia manusia. Seharusnya ya, dia memiliki banyak sekali pengalaman dan kultivasinya juga pasti berbeda. Apalagi dia memiliki status sebagai kaisar. Pada intinya, tidak perlu ada yang ditakuti sama sekali guys. Lalu dia bergegas menemui Yun Xuan. Ketika dia memeriksa tubuhnya, benar saja kalau kultivasi dari Yun Xuan sudah tidak terdeteksi. Berarti ya, dia telah menjadi manusia biasa. Dan dia mempertanyakan siapa yang mematahkan akar spiritualnya. Sayangnya, Yun Xuan tidak mau memberitahunya. Karena ya, jika dia memberitahunya, akanlah menjadi sebuah perpecahan. Qingyan menghargai keputusan tersebut. Dan dia berjanji akanlah membantunya memulihkan kekuatannya lagi. Dan dia berjanji di dalam dinasti Tianyan, dia akanlah membangun keluarga Yun menjadi keluarga yang paling ditakuti. Dan pada malam harinya, Qingyan langsunglah melakukan alkimia. Ternyata ya, dia adalah seorang alkemis juga. Beruntungnya ya, bakat alkimia dia ini sama sekali tidak mengalami kerusakan. Jadi dengan alkimia ini, dia bisa untuklah meningkatkan kekuatannya. Dengan begitu mudah, dia berhasil untuklah meningkatkan ke alam bintang tingkat 4. Meski begitu ya, bagi Qingyan masihlah belum cukup. Karena dia telah ketertinggalan 2 tingkatan dengan Yang Qin. Sehingga dia pun memutuskan
untuklah memasuki paviliun seni bela diri. Di sana, tetua paviliun atau penjaga paviliun menyadari ada seseorang yang masuk secara diam-diam. Ketika dia melihat, ternyata itu adalah Qingyan, dan dia mempersilakan Qingyan untuklah berkultivasi di sana. Sedangkan ya, untuk kesadaran dari Qingyan, telah mengambil banyak sekali kemampuan seni bela diri. Salah satunya adalah transformasi monyet menyerang. 但对付云阳青那个废物，臭着。Dan sesingkatnya, 7 hari telah berlalu. Kini, pertarungan Qingyan melawan Yang Qin sedanglah ditunggu-tunggu oleh semua orang. Dan datanglah Yang Qin. Mimin kira kalau Yang Qin ini memiliki perwatakan yang keras dan juga cool ya. Ternyata malah seperti anak kecil, ya elah. Tetapi sikap sombongnya tetaplah ada. Belum saja bertarung, dia meremehkan Qingyan. Dan datanglah Qingyan yang juga membalas remehan tersebut. Dia sengaja memberikan waktu begitu lama berdiam diri di arena agarlah dia bisa untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Mendengar ini ya, tetua pertama langsunglah memulai pertarungan. Dan kita bersambung untuklah episode kali ini. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 他滚打3000年，留不下的还是家人，所以才不惜